البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara terbesar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yaitu apa, Pak Albin? Tauhid. Apa pengertian tauhid? Yang dimaksud dengan tauhid itu apa, Pak Agus? Baik. Berarti ketika dia harus berlepas dari kesyirikan, maksudnya apa? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Nah, ini pengertian yang didatangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam matan beliau. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan. Nah, setelah kita lewati pada pembahasan yang lalu bahwasanya tauhid tidak hanya sekedar itu. Bahkan tauhid secara umum adalah apa? Ifradullah bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah. Baik itu kekhususan rububiyah seperti penciptaan, pemberian rezeki, pengaturan jagat raya. Ini kita harus mengesahkan Allah padanya. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah. Kemudian wal uluhiyah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari sisi uluhiyah, bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Kemudian yang ketiga asma was sifat. Kita khususkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Ini pengertian tauhid secara sempurna. Nah, sekarang Syekh kenapa kok memberikan pengertian tauhid hanya dengan menyebutkan salah satu dari jenis tauhid, yaitu tauhidul uluhiyah atau dikenal dengan tauhidul ibadah. Hanya sekedar memberikan pengertian bahwasanya tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam peribadatan. Nah, tentunya ini punya alasan. Bukan karena Syekh tidak tahu ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul asma wa sifat, tapi ada alasannya dan telah kita jelaskan kemarin yang menjadi landasan kenapa kok tauhid yang dimaksud atau tauhid di sini didefinisikan dengan ifradullah bil ibadah. Indah ya Abu Mujahid. Karena tauhid tersebut adalah tauhid yang para rasul diutus untuk mewujudkannya. Ama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah seorang rasul pun diutus kecuali diwahyukan untuk menyeru la ilaha illa ana fa'budun, untuk beribadah pada Allah semata. Ini yang diserukan oleh semua rasul. Alasan yang lainnya Abu Abdul Razak, karena tauhid ini apabila disebutkan secara mutlak mencakup semua jenis tauhid.
Nah, mencakup semua jenis tauhid. Baik. Penjelasannya bagaimana kok bisa mencakup semua jenis tauhid? Gimana penjelasannya? Nah, ini dipahami dengan baik. Jadi saya ulangi, bagi yang kemarin mungkin karena terlalu panjang, coba diringkas. Bahwasanya tauhid uluhiyah apabila disebutkan secara mutlak maka sudah mencakup semua jenis tauhid. Tadi pertanyaannya kenapa ya tidak? Nah, dikarenakan tauhidul uluhiyah yang hakikatnya adalah perwujudan kalimah la ilaha illallah, tidak akan mungkin terwujud kecuali pada orang-orang yang beriman bahwasanya Allah itu adalah Rabb-Nya yang telah menciptakan dia dan yang mengatur jagat raya dan yang memiliki dia, serta yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Ya kan, kita tidak akan mungkin beribadah kecuali kepada yang seperti ini, ya tidak? Masa kita mau beribadah, menyerahkan ibadah pada sesuatu yang kita tahu dia punya kekurangan? Mungkin tidak? Tidak. Atau kita serahkan ibadah pada sesuatu yang tidak memberi apa-apa pada kita? Tidak, rezeki pun tidak, nah, kehidupan pun tidak. Ini tentunya hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak berakal. Paham? Nah, jadi kenapa kok tauhidul uluhiyah mencakup tauhid rububiyah dan asma wa sifat? Jelas, dikarenakan tidak mungkin seseorang mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah kecuali kalau dia meyakini Allah itu esa dari sisi rububiyah dan esa dari sisi asma wa sifat, di mana Allah disifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Paham? Hah? Kalau ditanya lagi harus bisa. Hah? Baik. Kalau saya ngulang mesti takbirnya berbeda lagi. Karena biar kalian bisa mentakbirkan sendiri, bukan sekedar dihafal, ya kan? Nah, jadi kenapa kok tauhidul uluhiyah apabila disebut dengan cara mutlak itu mencakup tauhid secara keseluruhan? Ya, dikarenakan tidak mungkin seseorang mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Maksudnya apa? Tidak mungkin seorang menyembah Allah, ya kan? Mengesahkan Allah dalam ibadah ini kan tauhidul uluhiyah, ya tidak? Nah, tauhidul uluhiyah tadi dikatakan merupakan perwujudan kalimah la ilaha illallah. Tidak mungkin orang mewujudkan ini sampai dia beriman bahwasanya Allah itu Rabb dia, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai jagat raya, dan juga bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Paham? Nah, mengakui kalau Allah itu Rabb-Nya, inilah tauhid rububiyah. Mengakui bahwasanya Allah satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat dan nama-nama kesempurnaan, itulah tauhid apa? Asma wa sifat. Nah, silahkan diulah. Tayyib, disusun. Ini alasan kedua. Sekarang alasan yang ketiga. Apa alasan yang ketiga, Aba Yahya?
Bahwasanya tauhidul uluhiyah, nah itulah apa? Hikmah atau karenanya lah diturunkan kitab-kitab. Baik. Dan karenanya lah diutus para rasul. Ini perkara lain ini. Ya. Ini hal yang menunjukkan bahwasanya tauhid adalah seagung-agung perkara yang Allah perintahkan. Yang ditanyakan, kenapa kok Syekh memberikan pengertian untuk tauhid dengan tauhidul uluhiyah? Ini butuh penalaran. Nah, dikarenakan tauhid inilah yang menjadi apa? Pembeda antara ahli tauhid dan ahli syirik. Jelas, ikhwan. Yang menjadi pembeda paling jelas antara ahli tauhid dan ahli syirik pada tauhid apa? Tauhid ibadah, tauhidul uluhiyah. Nah, kalau dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, syirik, musyrik. Tayyib. Walaupun dia mengakui Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rezeki, menurunkan hujan dan seterusnya. Nah, alasan berikutnya masih satu lagi. Apa Yusuf? Nah, ahsanta. Bahwasanya dua jenis tauhid yang lain, yaitu tauhid rububiyah dan asma wa sifat, melazimkan terwujudnya tauhidul uluhiyah. Nah, ini juga butuh penalaran. Coba gimana penjelasannya kok melazimkan tauhid uluhiyah? Nah, dikarenakan seorang kalau meyakini Allah itu zat yang menciptakan dia, yang memiliki jagat raya ini, yang beri rizki dan seterusnya, maka mengharuskan dia untuk apa? Mengisahkan Allah dalam ibadah, ya tidak? Dia yakin Allah, aku yakin Allah yang menciptakan, aku yakin Allah yang memberikan rizki, tapi dia kok beribadah kepada berhala. Ini tidak betul. Nah, tauhid rububiyahnya, kalau tauhid rububiyahnya betul, mesti akan melazimkan dia untuk beribadah pada Allah saja. Demikian pula asma wa sifat. Kalau dia meyakini kalau Allah itu satu-satunya zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sedangkan selain Allah itu memiliki sifat-sifat kekurangan, maka berarti dia seharusnya menyerahkan ibadah kepada Allah saja. Ya. Nah, ini penting. Mustalzim dengan tadi apa? Mutadammin atau yashmal. Jadi tauhidul uluhiyah terkandung di dalamnya apa? Tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Sedangkan tauhidur rububiyah serta tauhid asma wa sifat melazimkan terwujudnya tauhid uluhiyah. Ini diingat-ingat. Ya, kalau dibolak-balik harus bisa. Nah, sekarang kita masuk pada kalimat berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'dhamu ma naha 'anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sebesar-besar perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya yaitu syirik. Dan syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ah. Berdoa atau beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah. Dan perkara mengenai syirik telah kita bahas pada pembahasan awal, ikhwan. Besar jenis-jenis kesyirikan. Maka itu diingat-ingat. Kenapa? Karena memang perkara syirik bukan perkara ringan. Di zaman ini begitu banyak manusia yang meremehkan perkara syirik. Seakan-akan mereka sudah aman dari terjatuh di dalam kesyirikan. Padahal
tidaklah muncul perasaan yang seperti itu atau anggapan yang demikian kecuali dikarenakan dia jahil terhadap kesyirikan itu sendiri. Lihat Nabiullah Ibrahim, yang dikenal dengan Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid. Beliau senantiasa khawatir terjatuh dalam kesyirikan. Sebagaimana Allah kabarkan tentang doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Ini Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana dengan kita? Jika mengenal kesyirikan, kemudian untuk kita jauhi, ini merupakan perkara penting. Bahkan tidak akan bisa kokoh tauhid seseorang sampai betul-betul memahami syirik. Nah, setelah kita lewati makna syirik apa? Pada pembahasan yang lalu, makna syirik indak Arin. Naam, tasfiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di sini Syekh menyebutkan pengertian syirik wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Nah, syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ah. Yang dimaksud dengan dakwah yaitu doa. Nah, berarti apa? Du'a'u ghairillahi ma'allah. Du'a'u ghairillahi ma'allah. Meminta kepada selain Allah bersamaan dengan dia meminta kepada Allah. Ini kalau yang dimaksud doa masalah. Tapi juga mencakup ikhwani fillah makna dia beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah dia kepada Allah. Kenapa? Karena doa terbagi menjadi dua, yaitu doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah tatkala seseorang secara lisannya memang betul-betul meminta, ya Allah berilah keselamatan, ya Allah berilah kesembuhan. Ini meminta pada Allah. Ini doa masalah, meminta secara langsung dengan mulut-mulut kita dalam doa-doa kita. Dan kebanyakan ketika disebutkan doa, maka pikiran kita langsung terarah pada doa jenis ini, doa masalah, doa berupa permintaan. Tapi ikhwan, di sana juga ada doa jenis yang kedua, yang ini lebih umum sifatnya, yaitu doa ibadah. Doa ibadah yang dimaksud adalah semua jenis peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Kok ibadah masuk dalam kategori doa? Padahal doa asalnya bermakna minta, bermakna tolab. Tolab itu minta. Dikarenakan tidak ada seorang pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan, kecuali pada dirinya ada harapan, ada permintaan walaupun tidak diucapkan. Mesti kita berdoa, kita dalam beribadah ada permintaan agar ibadah kita diterima, agar kita mendapatkan pahala, agar kita bisa selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ya tidak? Ini dalam semua ibadah, karena itulah hakikat ihtisab, harapan kita. Makanya semua ibadah masuk dalam kategori doa. Nah, oleh karena itulah di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan pengertian syirik adalah apa? Da'watu ghairihi ma'ah. Yaitu berarti maksudnya apa? Yang dimaksud dengan syirik yaitu berdoa dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan dia beribadah kepada Allah. Dan juga dalam pengertian syirik, Syekh rahimahullah ta'ala memfokuskan pada perkara ibadah, yaitu penyekutuan Allah dalam peribadatan. Itu intinya.
Nah, karena memang pada syirik jenis inilah yang paling banyak terjadi. Adapun syirik dari sisi rububiyah ini sedikit, ikhwan. Bahkan sampai-sampai dikatakan oleh para ulama tidak menyekutukan Allah dari sisi rububiyah kecuali apa? Mustakbir, kecuali orang-orang yang menyombongkan diri seperti siapa? Fir'aun yang mengatakan aku adalah pencipta kalian, ana rabbukumul a'la. Aku pencipta, pemberi rezeki kepada kalian, yang mengatur kalian. Sombong saja. Nah, pada hakikatnya dia pun mengakui di sana ada pencipta, tapi dia menyombongkan diri. Nah, ini makna pengertian yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang kalau dikatakan kepada kita, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik adalah sebesar-besar perkara yang Allah larang? Nah, di antara dalil yang paling jelas adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mengampuni dosa kesyirikan dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Sekarang perhatikan bagaimana berdalil dengan ayat ini, ya kawan. Nah, berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan bahwasanya syirik adalah sebesar-besar perkara yang dilarang dari dua sisi. Yang pertama, Allah jadikan di sini apa? Syirik sebagai dosa yang tidak diampuni. Dan yang lainnya diampuni. Nah, baik. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik itu merupakan sebesar-besar perkara yang dilarang. Nah, karena apa? Dosa-dosa yang lain ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua yaitu Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan bahwasanya jami'udz dzunub ahwanu minhu. Keseluruhan dosa-dosa itu lebih ringan daripada syirik. Kenapa? Karena Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sisi pendalilan dengan ayat. Adapun dalil dari sunnah yang menunjukkan perkara ini yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayyudzanbi a'dhamu 'indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau menjadikan bagi Allah sekutu dalam keadaan Allah yang telah menciptakanmu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa yang paling besar, berarti syirik itu adalah perkara yang paling besar yang dilarang. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qanifillah, dan ini faedah bagus. Nah, dalam Ar-Rad 'ala al-Bakri halaman 147. Beliau mengatakan asyirku a'dhamu minat takdzibi birrisalah. Asyirku a'dhamu minat takdzibi birrisalah. Kesyirikan itu lebih besar dosanya, lebih parah daripada pendustaan terhadap kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada kana al-musyrikuna akfaru minal yahudi wan nasara. Oleh karena itulah dulu orang-orang musyrikin, yaitu musyrikin Quraisy, musyrikin jahiliyah, lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Sama-sama kafirnya ikhwan, tapi kekufuran bertingkat-tingkat. Nah, kufurnya orang-orang musyrik lebih besar daripada kekufuran orang yang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasara masih mengakui
Kalau Yahudi Nasara yang dulu mengakui agama Ibrahim. Tapi mereka kufurnya dari sisi apa? Dari sisi tidak mau mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itulah dalam pembahasan bagaimana mereka masuk Islam, ikhwan. Orang-orang Yahudi dan Nasara saat itu kalau mau masuk Islam sekedar mengatakan la ilaha illallah cukup enggak? Enggak cukup, ikhwan. Kenapa? Karena kekufuran mereka dari sisi tidak mau mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Jadi harus mendatangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, karena kekufuran mereka yang paling pokok dari sisi takdzib birisalah. Ini salah satu contoh. Jadi syirik a'dzam min at-takdzib birisalah. Dan alasan kenapa kesyirikan menjadi dosa yang paling besar dan perkara terbesar yang dilarang. Kalau kita perhatikan dalil-dalil syar'i, serta hakikat kesyirikan itu sendiri, kita akan dapati beberapa alasan. Yang pertama, dikarenakan kesyirikan adalah apa? Separah-parahnya perbuatan apa? Perbuatan melampaui batas. Atau bisa katakan separah-parahnya kezaliman. Tidak ada kezaliman yang lebih parah dari syirik. Kenapa, ikhwan? Dikarenakan syirik itu adalah menyerahkan ibadah yang murni merupakan hak Allah kepada selain Allah. Berarti dia telah berbuat zalim dengan zalim yang paling besar. Sehingga ya dilarang dengan apa? Pelarangan yang paling keras. Kemudian yang kedua, dikarenakan padanya celaan yang sangat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah disamakan dengan makhluknya. Kalau sekedar diperbandingkan saja, ikhwan, ini merupakan bentuk perendahan terhadap Allah, apalagi kalau disamakan. Paham sampai di sini? Sebagaimana dalam perkataan seorang penyair, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amdha minal 'asa. Tidakkah engkau melihat bahwasanya pedang itu akan berkurang kadarnya, berkurang nilainya ketika dikatakan oh pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Nah, antum jualan golok sudah diperlihatkan ini plastik bisa. Di saya dipotong pakai golok ini tanpa tanpa berserabut, halus. Pokoknya sudah tajam sekali. Kemudian diperbandingkan bahwasanya golok itu golok ini kayaknya lebih tajam daripada tongkat tuh. Dia bawa tongkat kayak gitu. Ini kira-kira pujian atau ajakan ini, Pak Fauzi? Ya, ajakan jelas. Ya namanya setajam ini kalau dibandingkan dengan tongkat. Kalau mungkin dibandingkan, ya ini lebih tajam daripada golokku. Tapi kalau dikatakan golok ini lebih tajam dari tongkatku, ini akan mengurangi kadar golok tersebut. Ini sekedar memperbandingkan. Ketika dibandingkan, Allah lebih mulia daripada orang kafir. Ini jelas penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena ada bandingannya antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk. Apalagi sekarang disamakan. Disamakan dari sisi peribadatan, menunjukkan apa? Ini adalah penghinaan yang sangat fatal terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat kesyirikan adalah menyamakan Allah. Sebagaimana perkataan orang-orang kufar tersebut yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, "Tallah in kunna la fi dhalalim mubin idz nusawwikum bi rabbil alamin." Sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata tatkala dulu kami menyamakan kalian dengan
Allah. Kami samakan kalian dengan Allah. Kami memang sesat dulu, tapi apa faedahnya? Karena sudah tegak hari kiamat. Kemudian alasan yang ketiga, dikarenakan syirik itu bertentangan dengan maksud kita diciptakan. Makanya karena itu bertentangan dengan maksud utama kita diciptakan, ya perkara itu adalah perkara yang paling keras dilarang. Sehingga tatkala tidak ada satupun yang menegakkan hikmah kita diciptakan, makanya disitulah tegak hari kiamat. Tegak hari kiamat kalau sudah tidak ada orang yang beribadah pada Allah. La taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan di muka bumi ini Allah Allah. Ini 3 alasan diingat-ingat yang menunjukkan kenapa kok sampai syirik menduduki peringkat yang sangat fatal dalam dosa-dosa. Dari sekian banyak larangan terhadap kesyirikan adalah larangan yang paling besar. Kemudian dalilnya yang dibawakan di sini, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat yang ringkas. Diingat-ingat karena memang Syekh memilihkan dalil-dalil yang singkat-singkat untuk dihafal, ya Pak. Makanya risalah ini diusahakan untuk dihafal, baik yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda. Karena pentingnya berhubungan dengan masalah tauhid. Juga kita rasakan barokah padanya. Barokah padanya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wawu di sini wawu istiqnafiyah. Jika ketika kita mengartikan, ikhwani fillah, tidak semua wawu kita artikan dan. Ya, jangan setiap wawu kita artikan dan. Tidak semua wawu. Wawu macam-macam. Adapun wawu istiqnafiyah, ya tidak kita artikan dan. Karena apa? Istiqnaf maksudnya mengawali kalimat dari situ. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian sekutukan dengan sesuatu apapun. Baik. Di sini perintah untuk beribadah kepada Allah. Datang dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dalam tafsir Ibnu Abi Hatim. Qal u'budullah ay wahidullah. Ini juga yang menunjukkan makna ibadah semuanya di dalam Al-Quran yang dituntut adalah apa? Bermakna tauhid. Faidah kemarin dari siapa disebutkan oleh Ibnu Qasim rahimahullah ta'ala, bahwasanya semua lafaz ibadah yang diperintahkan di dalam Al-Quran yang dimaksud adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Baik. Di sini riwayat dari Ibnu Abbas, "U'budullah ay wahidullah." Berarti apa? Tauhidkanlah Allah. Dan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini penguatan, apa? Karena seorang tidak akan dikatakan tauhid sampai apa? Meninggalkan syirik. Lalu kenapa sekarang masih dikatakan wala tusyriku bihi syai'a? Untuk semakin menguatkan. Nah, untuk semakin menguatkan, jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayat ini, akhwan, ayat penting sampai-sampai dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, "Fal ayatu aslun fi khulusil a'mali lillahi ta'ala wa tasfiyatiha min syawa'ibir riya'i wa ghairihi." Ini dicatat. Naam. Kalimat atau kalau kita dapati penafsiran, akhwan, ada ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini adalah asal, pokok. Antum jangan sia-siakan faidah itu. Nah, kenapa? Karena ini pokok masalah yang menjadi landasan utama masalah. Sampai-sampai dikumpulkan dalam sebuah kitab khusus. Nah,
ayat-ayat yang merupakan asal dalam apa? Dalam permasalahan-permasalahan di dalam syariat ini. Nah, sekarang kita lewat satu faedah dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahwasanya ayat yang menjadi pokok tentang apa? Pengikhlasan amalan semata-mata untuk Allah dan memurnikannya dari kotoran-kotoran riya dan yang lainnya adalah ayat apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, saya ulangi. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, fal ayatu aslun fi khulusil a'mali lillahi ta'ala. Sehingga ayat ini merupakan pokok dalam pengikhlasan amalan-amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa tasfiyatiha, tasfiyah. Ya, tasfiyah pemurnian. Wa tasfiyatiha min syawa'ibir riya'i wa ghairihi, dan pemurnian amalan-amalan dari cabang-cabang riya dan yang lainnya. Naam. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Juga diingat-ingat bahwasanya syai'an di sini nakirah dalam konteks apa? Nakirah dalam konteks apa, Ridwan? Nakirah fi siyaq memiliki makna umum ya, tapi konteksnya apa? Konteks apa ini kaidahnya? Nakirah fi siyaq siyaqin nahi. La tusyriku bihi syai'a, ya tidak? Nakirah fi siyaqin nahi, ya, nakirah dalam konteks pelarangan memberikan faidah umum, berarti mencakup segala sesuatu yang dijadikan sekutu. Tidak peduli dia itu mulia atau hina, tidak peduli batu ataupun pohon. Nah, pokoknya tidak boleh dijadikan sesuatu pun sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faidah penutup bagus dari Al-Allamah Ibnu Qasim rahimahullahu taala dalam Hasyiah Kitab Tauhid. Naam, qala Ibnu Qasim rahimahullah, urinal amru bil ibadah. Urina itu digandengkan. Urinal amru bil ibadah allati faradaha bin nahyi 'anil syirki alladhi harramahu. Digandengkannya perintah untuk beribadah yang Allah wajibkan dengan larangan dari kesyirikan yang Allah haramkan. Dalam ayat ini kan gandengkan wa'budullah, perintah untuk ibadah, ya tidak? Wala tusyriku bi syai'a, larangan dari syirik yang Allah haramkan. Menunjukkan apa ikhwan ini? Digandengkannya dua perkara ini menunjukkan apa? Beliau katakan fadallat ala anna ijtinaba syirki syaratun fi sihhatil ibadah. Maka itu menunjukkan bahwasanya menjauhi kesyirikan merupakan syarat sahnya ibadah. Ya. Syarat sahnya ibadah harus menjauhi syirik. Ya, betul. Karena kalau ibadah tercampur syirik, sah tidak sah, tidak bermanfaat. Ini faedah bagus. Qurinal amru bil ibadati allati faradaha bin nahyi 'anil syirki alladhi harramahu fadallat ala anna ijtinaba syirki syaratun fi sihhatil ibadah. Naam. Al-Allamah Ibnu Qasim rahimahullah dalam syarah atau hasyiah Kitab Tauhid, dan hasyiah beliau ikhwan fillah ringkas-ringkas tapi kalimatnya padat, bagus. Nah, hasyiah Ibnu Qasim baik pada Salatul Usul ataupun Kitab Tauhid. Na'am, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Berarti dengan ini kita bihamdillah azza wajalla selesai dari 3 muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang setelah itu beliau akan masuk pada inti kitab. Biidznillah azza wajalla kita ambil pada pertemuan yang akan datang.
Naktahi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.